Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Kita kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan, Ia pasti memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 16 ayat 3 dan 5. Disuruh debatkan ke Yesus anaknya, namun Tuhan Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 9 yang berbicara tentang bagaimana panggilan Tuhan di dalam pekerjaannya, dan kita heran melihat pekerjaan itu. Meskipun setiap orang mendapati jalan yang sulit untuk dilalui, tapi Tuhan adalah jalan yang terbaik. Hal yang sama juga terlihat dari Kidung Jemaat nomor 416 dengan judul lagu Tersembunyi Ujung Jalan, Hampir atau Masih Jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Lagu ini mengingatkan kita tentang perjalanan iman yang disampaikan oleh firman Tuhan, di mana orang yang berharap akan kasih setia akan mendapatkan pembebasan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berharap akan bantuan Tuhan, tentu kita diarahkan untuk berserah kepada keputusan Tuhan, mengakui keterbatasan kita, dan hanya mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan ini memerintahkan kita tetap berharap kepada Tuhan. Minimal ada beberapa alasan dari firman Tuhan yang kita bisa petik, bahwa banyak kesempatan ketika kita berharap kepada Tuhan, walaupun kita terkadang melupakan Tuhan. Di sisi lain, karena kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, karenanya kita berharap kepadanya. Saat kita berjuang menghadapi penderitaan, duka cita,
Kita membutuhkan pengharapan. Pengharapan untuk dibebaskan Tuhan dari rasa sakit, rasa yang tidak bisa kita lepaskan, termasuk ketika kematian itu membuat kita berduka. Siapapun dapat dihampiri oleh penderitaan dan kematian. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 130 adalah seruan dari dalam kesusahan. Kita memang tidak tahu seperti apa latar belakang pemazmur hingga akhirnya menuliskan firman Tuhan ini. Namun informasi yang kita dapatkan, ada jurang yang membuat kita berseru-seru kepada Tuhan dan Ia memberi pembebasan. Di sini seolah-olah pemazmur sedang menghadapi suatu kesusahan yang besar. Kesusahan yang dialaminya hingga akhirnya pemazmur menyadari kembali bahwa jangan-jangan karena kesalahan bahkan dosa kepada Tuhan kita mengalami kesusahan ini. Untuk itulah pemazmur memohon ampun kepada Tuhan. Pemazmur tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur tahu benar Allah yang memberi pengampunan, memberi pembebasan. Dengan demikian pemazmur mengajak kita, yakin Tuhan segera menolongmu keluar dari kesusahan. Tuhan tidak mengajarkan kita lari dari kesusahan itu, namun melibatkan Tuhan dan mengendalikan diri kita. Amanginang yang terkasih, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ternyata orang Israel sedang diarahkan tentang tidak menduakan Tuhan. Di dalam posisi ini, pemazmur mengalami ketika kesusahan besar itu menghampirimu, bahkan orang sekitarmu, kita diajak untuk melihat dengan lebih dekat bahwa Tuhan begitu peduli mendengarkan kesakitanmu. Firman Tuhan ini mengajar kita berharap kepada Tuhan sambil mengaku dan memohon pengampunan. Maka dari itulah, datanglah kepada Tuhan dan hampiri tahtanya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kita kekuatan dalam jalan yang tidak kita bisa lihat. Tersembunyi ujung jalan, namun di balik itu ada pengharapan. Dalam pengharapan itu, kita meyakini bahwa pemazmur ternyata ada di dalam diri Allah, di dalam pengampunannya, dan di dalam kasih setianya. Bergaullah dengan Allah dengan tetap taat, karena dengan kasih setianya, Ia akan mengatasi langit dan melakukan pembebasan, bahkan dari jurang yang paling dalam sekalipun. Melibatkan Tuhan berarti tidak pernah meninggalkan janji Tuhan. Mengutip tulisan Muller, dia berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah ingkar janji. Ketika kita berdoa, kita mengaminkan agar dalam perjalanan Tuhan membuka jalan keluar. Niscaya bergaul dengan Tuhan berarti bergaul dengan keinginan Tuhan yang menuntun dan membebaskan. Terpujilah Kristus yang memberkati kita dan melindungi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mampu dan hadir hari ini dalam kehidupan kami karena Tuhan yang mengadakan pembebasan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.